Apa keagungan salawat kalau begitu? Yang pertama, jawab bahwa, nah, kalau kitab Masailal kan begitu kan, jika kita ditanyai orang, gitu, apa keagungan salawat? Jawab bahwa satu, salawat itu perintah Allah, itu deh. Salawat itu perintah Allah. Mana buktinya? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, belum tentu Allah mengerjakannya. Allah perintahkan aqimis shalah li zikri. Dirikan salatlah kamu untuk mengingat aku, kata Allah. Sampai detik hari ini kita nggak pernah menemukan ayat ataupun hadis Nabi yang mengatakan Allah itu salat. Ada tuh Pak? Nggak ada, pernah ada kita jumpa. Kalau Allah perintahkan kita pergi haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah berhaji enggak? Enggak pernah kita jumpai Allah pun berhaji. Tapi hebatnya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, Allah perintahkan kita berselawat, Allah pun berselawat. Nah, itu tanda salawat itu hebat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Terus apa kalimat perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Salawat dan salam yang terbaik yang kita kirimkan kepadanya. Menandakan diperintah Allah bersalawat, Allah pun bersalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, melainkan dia adalah Rasul Allah, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Faqala Allah Subhanahu wa taala fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberinya pahala 10 rahmat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim
wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Untuk imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Datuk Penghulu rahimakumullah, dan yang kami muliakan seluruh hadirin hadirat jamaah sidang salat maghrib menjelang isya rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada malam ini di 13 hari bulan Rabiul Awal di tahun 1445 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini begitu banyak nikmatnya yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat demi nikmat silih berganti. Saking banyaknya nikmat, kita pun lupa. Kita pun lupa menghitungnya. Kalau kita hitung pun nggak tahu lagi mana mau dihitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat itu, Pak. Saking banyaknya nikmat itu, kita sendiri pun lupa. Sebab begitu banyak nikmat. Andai kata kita mau hitung pun nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nggak sanggup kita hitung nikmat Allah. Dan kita pun nggak disuruh dihitung. Allah nggak suruh ngitung-ngitung nikmatnya. Yang Allah suruh kepada kita syukuri aja lah. Saking banyak nikmat itu. Lain syakartum la'azidannakum. Syukuri aja. Nikmat yang Allah beri ini kepada kita syukuri saja. Sebab bersyukur kepada nikmat Allah itu hukumnya wajib. Haram hukumnya kufur kepada nikmat Allah. Washkuruli, apa kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmatnya itu, Allah akan menambah nikmat-nikmat lain kepada kita, sehingga nikmat demi nikmat ini mendatangkan rasa syukur kepada kita. Dan kita selalu ingat kepada zat yang memberikan nikmat kepada kita. Bahwa nikmat-nikmat itu suatu saat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabiyyin, penutup segala nabi rasul, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita dunia dan akhirat. Mau selamat hanya cara Nabi saja mencari selamat. Hidup di dunia ini mau selamat, cari cara hidup Nabi SAW. Kalau kita ngetes cara di luar Nabi, tidak teruji. Malah kita akan mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Banyak orang cari kenikmatan ini, keselamatan, kesuksesan dunia dengan cara-cara di luar cara Nabi. Akhirnya apa? Penyesalan demi penyesalan. Dan celakanya penyesalan datang ketika sudah kasep. Sudah tak bisa diperbaiki lagi. Itulah penyesalan. Nyesal itu tidak ada di awal, tetap di akhir. Makanya kita pun manusia ini, Allah tidak pandang awal kita bagaimana. Allah memandang akhir kehidupan kita. Macam mana kita mengakhiri dunia ini, meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita mengakhiri dunia ini. Pilihannya hanya dua, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jadi Bapak SWT, maka dengan cara mencontoh-contoh Nabi, maka kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sudah dituntun oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Yang Maha Tahu, Alimul Ghaibi wa Syahadah. Zat yang tahu apa yang gaib, apa yang nampak. Yang telah diajarkan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak yang mulia, karena hari ini tadi siang adalah hari kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal, tidak ada salahnya malam hari ini kita mengulang kaji bab tentang keagungan berselawat kepada Nabi. Karena banyak orang menganggap, alah apa itu selawat. Seolah-olah selawat ini, kalau orang bilang, orang Aceh bilang, macam cilet-cilet lah dia kira-kira itu. Tidak cilet-cilet selawat ini Pak. Selawat ini sangat agung dia. Kalau enggak agung Pak, julung-julung perintah sholat kita ini, enggak disuruh berselawat kita. Karena agungnya selawat itulah maka masuk selawat dalam salah satu dari rukun 13. Bapak sholat, alah malas berselawat, enggak sah sholatnya. Sholatlah Bapak itu. Terus Bapak enggak mau selawat, lantas apa selawat? Enggak sah sholat Bapak. Sama kayak sholat enggak baca Al-Fatihah. La sholata, tidak ada selawat, tidak ada sholat tanpa baca Al-Fatihah. Fatihatil kitab. Sama juga itu. Enggak ada sholat tanpa selawat. Karena selawat masuk rukun 13. Masuk rukun dalam sholatnya. Maka itu penting berarti. Kalau enggak penting enggak akan disuruh oleh Allah SWT baca selawat dalam sholat. Ini selawat. Berselawat juga kepada Nabi ini bisa mengampunkan dosa juga. Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan selawat kepada Nabi. Minta ampun kepada Allah, tawasulnya selawat Nabi. Ditanya oleh Allah melalui wahyu, siapa itu Muhammad yang kau tawasulkan wahai Adam? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dalam surga, aku dongak kepala aku lihat dalam surga, ada tulisan La ilaha illallah bersanding dengan Muhammadur Rasulullah. Nggak akan mungkin Muhammadur Rasulullah kalau nggak penting disandarkan dengan namamu yang agung. Pasti ini orang penting ini. Jika kata Allah dengan wahyu, benar wahai Adam, Muhammad itu adalah bagian dari keturunanmu, asbab dia kuciptakan kamu. Jadi penting selawat nih Pak. Jadi kalau ditanya, apa keagungan selawat kalau begitu? Yang pertama, jawab bahwa, kalau kitab Masailal kan begitu kan, jika kita ditanyai orang, gitu. Apa keagungan salawat? Jawab bahwa satu, salawat itu perintah Allah, itu deh. Salawat itu perintah Allah. Mana buktinya? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, belum tentu Allah mengerjakannya. Allah perintahkan aqimis shalah li zikri. Dirikan sholatlah kamu untuk mengingat aku, kata Allah. Sampai detik hari ini kita nggak pernah menemukan ayat ataupun hadis Nabi yang mengatakan Allah itu sholat. Ada tuh Pak? Nggak ada, pernah ada kita jumpa. Kalau Allah perintahkan kita pergi haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah berhaji nggak? Nggak pernah kita jumpai Allah pun berhaji. Tapi hebatnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah perintahkan kita berselawat, Allah pun berselawat. Itu tanda salawat itu hebat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Terus apa kalimat perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Salawat dan salam yang terbaik yang kita kirimkan kepadanya. Menandakan diperintah Allah bersalawat, Allah pun bersalawat. Itu tandanya bahwa salawat ini penting, salawat ini agung, salawat ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini rugi kalau nggak bersalawat Pak. Karena manusia agung ini Allah Ta'ala pun memujinya. Zat yang maha pencipta alam semesta ini Pak,
mengagungkan ciptaannya ini, memuji ciptaannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saking agungnya ciptaannya ini yang diberikan keagungan oleh Allah, Allah sendiri melarang kita manggil Nabi itu suka-suka hati kita, Pak. Allah melarang kita manggil Nabi suka hati kita. Hei orang-orang beriman, jangan kau panggil Nabi itu seperti kau panggil kawanmu, kata Allah Ta'ala. Nggak boleh panggil Nabi, hei Muhammad, mal gitu aja. Abu Bakar saja mertua Nabi. Kalau mertua kan boleh manggil anaknya namanya. Kira-kira begitu. Tapi Abu Bakar sampai mati nggak pernah manggil Nabi Muhammad gitu. Sebab Abu Bakar tahu keagungan Nabi. Allah saja dalam Quran, Pak, manggil Nabi itu pakai pangkatnya. Kalau nggak pakai pangkatnya, pakai kehormatannya. Manggil Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi Muhammad, Allah panggil Muhammad, nggak ada begitu. Kalau Nabi lain dipanggil aja namanya. Ya Adam, ya Musa, qala Musa, ya Isa ibnu Maryam, dipanggil gitu aja. Nggak dipakai pangkat. Nabi Muhammad dipakai pangkat semua. Dipanggil Muhammad, contoh. Surah Al-Ahzab ayat 40 tadi. Makana Muhammad, ya kan? Enggak titik itu. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Dikasih pangkat. Walakir Rasulullah. Pangkatnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu. Maka Abu Bakar kalau manggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu dipanggil pangkatnya. Enggak ada ya Muhammad, kau menantuku sini. Mana berani. Karena Allah zat pencipta saja ngasih pangkat untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah memanggil nabinya pakai pangkat. Wa ma Muhammadun, Muhammad kan? Kasih pangkat. Illa Rasul. Wah, dikasih pangkat. Nggak main-main, Pak. Nggak pernah Allah Ta'ala manggil Nabi Muhammad setelah nama Nabi Muhammad gak dikasih pangkat. Al-Fatih Muhammadun kan panggil kan dikasih pangkat Rasulullah. Itu menandakan Nabi Muhammad itu agung, nggak cilet-cilet, Pak, Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak dipanggil pakai pangkat, dipanggil pakai kehormatannya. Yasin, dipanggil kehormatannya. Mana tanda Yasin itu? Itu Nabi Muhammad. Ayat depannya menyatakan itu Nabi Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kamu ini wahai Yasin, bagian dari nabi-nabi yang kami utus. Itu dipanggil dia. Nabi Muhammad itu pakai kehormatannya. Sama macam Pak Camat, namanya Camat Kota Kuala Simpang. Apa namanya? Pak Camat Kota Kuala Simpang. Pak Nawawi kan, Pak Nawawi. Terus karena kawan kita panggil jumpa di pajak Kuala Simpang, wi, saya kalau wi. Begitu kita panggil Pak Camat. Apa ya? Nggak ditepukkan ajudannya, syukur kita. Karena dia ada pangkat, dia panggil. Kalau kita nggak mau panggil namanya, kita panggil pangkatnya. Pak Camat, dari mana pagi-pagi, lari-lari pagi? Itu panggil namanya, panggil pangkatnya. Assalamualaikum Pak Camat. Nggak panggil namanya. Boleh panggil namanya, tapi pakai kehormatannya. Assalamualaikum Pak Nawawi. Pak itu kehormatannya. Maka kita bilang, wi. Tumben kau jalan pagi-pagi. Itu nggak ada sopan santun itu. Begitu kita panggil Pak Camat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Harus pakai pangkat dipanggil. Atau nggak pakai pangkat, pakai kehormatan. Allah saja manggil Nabi pakai kehormatan. Yasin. Maka orang dulu, guru-guru kita, orang tasawuf, itu kalau baca Yasin, Yasin, diam sejenak dulu dia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim,
innaka laminal mursalin. Begitu. Nah, itu menandakan Allah saja nggak manggil Nabi sembarangan. Karena Nabi punya kehormatan, punya kemuliaan, punya pangkat. Maka dikasih keagungan kepada Nabi oleh Allah SWT. Sehingga Allah memujinya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi satu, salawat ini penting, Pak. Sebab dia perintah Allah untuk bersalawat. Saking pentingnya masuk dalam julung-julung sholat perintah terbaik. Itulah sholat. Pakai salawat. Enggak pakai salawat, enggak sah sholat. Yang kedua, keagungan salawat itu adalah bahwa dengan bersalawat itu tanda kita cinta kepada Rasul, Pak. Orang cinta kepada Rasul memperbanyak salawat. Mau cinta kepada Rasul, banyak salawat. Sebab cinta kepada Rasul mendatangkan cinta Allah. Kalau kita benci kepada Rasul, Allah benci kepada kita. Loh, mana buktinya, Pak? Surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakan. Itu perintah itu, Pak. Kalimat perintah itu. Qul, macam qul huwallahu ahad. Katakan, Tuhan itu satu, kalimat perintah itu. Ini surat Ali Imran 31 pun perintah itu juga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Muhammad SAW kepada umatmu, bilang sama mereka, kalau mereka mau cinta kepada Allah, cinta dia kepada aku Allah, caranya bilang sama mereka, fattabi'uni, ikuti aku, cintai aku. Nah, itu Allah perintahkan kepada Nabi supaya dibilang sama kita semua. Mau dapat cinta Allah? Mau? Fattabi'uni, ikutlah aku nih, cintai aku. Lebih dari cintamu kepada istrimu, lebih cintamu kepada mama bapakmu, lebih cintamu daripada hartamu. Cintai aku melebihi segala-galanya. Begitu. Makanya sahabat itu berani berkorban, mati mau, Pak. Amr bin Jamuh pincang dalam perang Uhud. Kata kawan-kawannya, kau kan pincang, ngapa ikut perang? Orang pincang kan ozor, boleh nggak ikut perang? Datang dia kepada Nabi. Kata Nabi, ya, kau pincang nggak apa-apa, nggak usah ikut perang. Pulang dia. Apa kata bininya? Kau takut, Bang. Orang lain perang semua, abang kan takut. Alasannya abang pincang nih. Malu dia, keluar dari rumahnya, doa dia, ya Allah, jangan pulangkan aku sampai ke rumahku lagi. Jangan izinkan aku sampai ke rumahku. Dibawanya anak-anaknya ikut perang, syahid dalam perang itu. Waktu dibawa pulang jenazahnya, untanya nggak mau bangun. Ditarik tadi, dipukul untanya tuh, nggak mau dia berdiri. Kata Nabi, coba ingat-ingat lo, ada apa? Ada nggak? Dibilang apa? Dibilang suamimu, yang sesuatu nggak? Ada apa? Ya Allah, jangan kau pulangkan aku ke rumahku lagi. Kubur dia di sini berarti. Kenapa bisa begitu? Karena cintanya melebihi kepada istrinya, melebihi kepada anak-anaknya. Karena memang dia tahu cinta kepada Rasul itu melebihi kepada cinta kepada anak. Itu dia. Maka kalau itu yang kita lakukan, apa dikasih Allah? Kata Allah Ta'ala. Dibilang Allah di ayat selanjutnya, di sambungannya, yuhibbukumullah. Kalau kau cinta kepada Nabi ini, Nabiku ini, kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, aku ini Allah akan cinta kepada kamu. Kalau aku Allah sudah cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, ku ampunkan dosa-dosamu, sebesar apapun dosanya. Sebesar apa dosa kalian? Kalau kau cinta kepada Nabiku ini, ku ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu tanda cinta berarti. Tidak bisa lepas cinta kepada Rasul dengan cinta kepada Allah. Satu paket dia. Ada 3 ayat yang satu paket. Nggak bisa kita pilih-pilih satu, kita buang satu. Nggak bisa. Apa itu? Atiullaha wa atiur rasul. Satu paket. Yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakah.
Sholat mau? Mau. Zakat? Enggak mau. Dibuang sholat kita. Sholat mau enggak, zakat enggak bisa. Bayar zakat? Enggak. Sholat? Ya. Enggak laku. Sholat? Enggak. Zakat? Ya. Enggak laku juga. Sebab apa? Satu paket dia. Aqimis sholah wa atuz zakah. Satu paket. Atiullaha wa atiur rasul. Satu paket. Yang ketiga, ayat yang satu paket. Aniskurli wali walidaika. Bersyukur kamu kepada Allah, aku Allah, bersyukur juga kepada mamamu. Bersyukur kepadaku, iya, kepada mamamu, aku durhaka, enggak laku juga. Enggak mau Allah. Bersyukur kepada mak, iya, kepadaku, enggak laku juga, enggak bisa itu. Harus sepaket ya. Kalau bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada mak kita, orang tua. Nah, itu dia satu paket. Jadi selawat ini Allah SWT mendatangkan cintanya Allah. Nah, itu yang kedua. Mau dapat cinta Allah? Mau. Cintai Rasulullah. Ikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Itu saking agungnya mencintai Rasulullah. Saking agungnya bersalawat kepada Nabi. Jadi yang kedua ini, bersalawat kepada Nabi, bagian dari cinta kepada Nabi. Karena mengulang-ulang. Orang kalau cinta sesuatu kan diulang-ulang. Aku kan beli kereta kemarin. Moge. Murah keretanya. Kilat, bannya pun masih baru, murah, biasanya 100 juta, ini 50 juta cuman. Beruntung kali kau. Besok jumpa orang lain, itu juga ceritakan. Coba lagi, itu juga ceritakan. Katakannya, itu aja cerita kau. Tapi itu penting. Itu tanda cinta itu, Pak. Mengulang-ulang sesuatu tanda cinta. Bapak pun kalau ada mainan baru, tak diulang-ulang aja. Pegang-pegang, macam anak kecil juga kita pegang-pegang. Karena barang baru. Nanti udah bosan, udah uang. Sama kita, Pak, cuman antara anak kecil dan orang besar sama aja hukumnya itu. Cuman kalau anak kecil boneka, kalau kita kan mainan besar. Tapi tetap juga permainan dunia, siapa bilang bukan, Pak? Cuman bendanya sekok anak kecil boneka, harganya cuman 30-40 ribu. Kalau kita mainan besar 50 juta, 60 juta, sama juga kan barang dunia dia. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, sebab barang baru juga itu dua-duanya. Cuman kita sekok besar, anak-anak sekok kecil. Itu tanda cinta namanya. Begitu juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta kepada Rasul, selawat. Yang ketiga, keagungan selawat ini membuat terkabulnya doa, Pak. Doa kalau nggak pakai selawat tidak diterima oleh Allah. Itu kata Imam Ghazali yang kitab Ya Ulumuddin. Makanya coba Pak dengar orang berdoa-doa. Tetap selawat di awalnya. Di awal dengan selawat, ditutup dengan selawat. Sebab salawat Nabi itu, Pak, PO-box-nya doa. Emailnya doa. Sekarang beli HP besar, 4 juta harga HP itu. Terus Bapak waktu menghidupkan HP itu, mau buat YouTube, mau buat apa namanya itu, WA, mau buat Twitter, apalagi. Sesuatu itulah tuh, saya nggak hafal juga tuh kan. Nggak ada alamat, Bapak, nggak ada email. Bisa main. Mana bisa pakai lah email, walaupun emailnya www kolong ww, ya nggak apa-apa, terserahlah mau apa, penting ada emailnya. Bisa. Begitu juga ini, Pak, doa nggak pakai selawat, nggak ada alamat, mau kemana sampai, nggak sampai dia kepada Allah. Makanya coba Bapak dengar doa, semua Bapak dengar. Mau salapi, mau nggak apa, tetap berdoa dia sama, mau salapi, mau sapi'i, mau apa, tetap dia berselawat. Cuman pakai sayyidina nggak pakai sina, itu aja bedanya. Nggak ada masalah itu. Tetap dia berselawat. Sebab apa? Ketika dia berdoa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Terus doa, ya Allah kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Terus tutup lagi, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillah Rabbil Alamin. Itu menandakan buka pakai selawat, tutup pakai selawat. Sebab doa naik ke langit, alamatnya pakai selawat Nabi. Kalau enggak, ngaur doa itu. Bapak kirim surat pakai perangko memang, cuman alamatnya nggak jelas. Kepada yang terhormat Ananda di kampus IAIN Banda Aceh titik. Anak kita Bedol namanya. Bedol itu beribu di IAIN, muridnya aja hampir 4.000. Nama Abdullah itu banyak. Abdullah mana ini? Abdullah Somai, Abdullah Ayam, Abdullah Teri atau Abdullah mana ini? Itu nanda aja nggak lengkap alamatnya. Tapi dengan selawat melengkapi doa itu, Pak. Itu sebab disuruh berdoa pakai selawat.
Kitab Ihum menuliskan salah satu penyampai doa makbul doa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 7:30 ya Pak ya. Isanya ya. 5 menit lagi. Ini panjang sebenarnya, tapi kita potong-potong aja. Yang penting-penting. Yang keempat, Bapak Subhanahu wa taala. Salawat itu mendatangkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu, Pak, mendatangkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Nabi berjanji, syafaati li ahlil kabair min ummati min yaumil kiamah. Syafaatku ini peruntukan untuk umatku nanti di hari kiamat yang berdosa besar. Loh, orang dosa besar kok dapat syafaat? Salah satunya 2 hal dikerjakannya. Dia ikuti sunnah Nabi, dia contoh sunnah Nabi. Yang kedua, dia berselawat kepada Nabi. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, orang yang dekat denganku nanti di surga adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sebab ketika di dunia ini saja, Nabi itu punya keistimewaan. Wafat Nabi, dikirim satu malaikat menjaga Nabi sampai kiamat. Tugas malaikat itu menyampaikan selawat yang dibacakan orang hidup di dunia. Ya Rasulullah, umatmu Pulan, disebut nama bapaknya, bin Pulin. Kalau perempuan, Pulanah binti Pulani. Nih, ya Rasulullah, sebutkan nama dia, nama bapaknya. Selawat kepadamu. Nah, kita nggak pernah jumpa Nabi di dunia ini, tapi Nabi dalam kuburnya kenal kita. Muka kita kenal. Nanti di akhir kiamat dicari Nabi. Mana yang orang banyak selawat kepada Pulan? Sini. Itu dia, Pak. Mendatangkan syafaat Rasulullah SAW. Selawat itu. Bukan cilik-cilik selawat, Pak. Banyak orang ayah berselawat. Bukan cilik-cilik selawat ini. Ini betul-betul nih selawat. Dahsyat selawat ini, Pak. Makanya adab selawat salah satunya. Ketika kita bilang Allahumma, itu kita bilang selawat kan dimulai kan Allahumma bacaannya. Allahumma itu selawat itu masuk zikir di dalamnya. Maka waktu kita bilang Allahumma, kata ulama guru-guru kita, hadirkan kebesaran Allah. Sebab kita ini mau minta kepada Allah. Dia waktu itu bilang Allahumma, hadirkan keagungan Allah. Supaya apa? Supaya masuk kebesaran Allah ke dalam kolbu. Sebab kolbu kita ini makomnya Allah. Kolbu mukminin baitullah. Bukan makamnya rumah, bukan makam bini, bukan makam anak, bukan makam kebun, bukan tempat kebun dalam kolbu ini, Pak. Bukan tempat lafaz niat pun dalam kolbu ini. Tempat Allah kita sebutkan dalam kolbu, nggak ada tempat lain. Sebab kalau kita masukkan yang lain, keluar kebesaran Allah. Nggak mau Allah dimadu. Jangankan Allah, kita aja masuk madu laki lain ke dalam kamar kita. Mau masuk kamar itu kita? Nggak akan mau. Kita manusia aja nggak akan masuk ke kamar yang sama. Kalau ada laki-laki lain, istri kita masukkan laki-laki lain. Masa Allah Ta'ala mau masuk sekutunya pula di dalam kalbu kita? Nggak akan mau. Itu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, Pak, karena waktunya 1 menit lagi. Ya. Bapak yang mulia, jamaah muka Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, ketika kita mengucap salawat Allahumma, itu permohonan kepada Allah, hadirkan kebesaran Allah. Hadirkan kebesaran Allah. Sebab di situ ada permohonan kepada Allah, dan Allah itu salah satu zikir Asmaul Husna. Nama-nama agung Allah Ta'ala yang terbaik 99 ditulis. Nama pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Aziz, ya Ghafar, dan seterusnya. Dan kita, kuping kita ini lebih identik dengan kalimat Allah. Maka banyak kita berdoa dengan ya Allah. Walaupun banyak bilang ya Rabbi, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafar, ya Latif, ya Qahar, banyak nama-nama Allah. Tapi sebutlah nama Allah, suka hatimu, mana yang kau senang. Tapi yang paling sering Allahumma. Maka hadirkan kebesaran Allah. Waktu kita katakan Allahumma, baru sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita katakan Allahumma, hadirkan kebesaran Allah. Waktu sholli ala sayyidina Muhammad, hadirkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diulang-ulang salawat ini terus akan datang keagungan Allah, keagungan salawat Nabi kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi,
maka tidak ada manusia yang tidak menetes air mata, Pak. Contoh, Bapak yang sudah pernah ke haji atau umroh, tidak ada kayak manapun kerasnya hati, tidak ada satu orang pun yang masuk ke makam Nabi, belum masuk, belum jumpa Nabi lagi, baru lewat di Raudah, lewat Pak, belum jumpa Nabi, masih lewat, cengeng macam anak bayi, Pak. Nanti Bapak kerasa minta sama Allah supaya sampai ke kuburan Nabi. Coba Bapak perhatikan sekali, betul nggak ini bilang? Bapak nggak usah duduk di sudut aja, nggak usah keluar, tengok tiap yang masuk itu. Mau kayak mana badannya, kayak kingkong besar, mau yang kecil, mau yang perempuan, kalau yang perempuan dah satu tutup nggak nampak kita. Yang laki tetap cengeng macam anak bayi. Sebab apa? Sebab gezah keagungan Nabi tidak bisa dilawan, Pak. Maka orang kafir itu kalau jumpa Nabi, sihir ini. Kenapa? Setiap jumpa Nabi nggak ada yang membal, Pak. Abu Lahab sendiri mengakui. Habis waktu, Pak? Abu Lahab pun mengakui, Pak. Abu Sofyan mengakui. Abu Jahal pun mengakui. Kalau nggak ngintip tengah malam orang ke rumah Nabi. Ngintip malam-malam, yang satu sudut sana, satu sudut sini. Ngopingi Nabi, Pak. Kenapa mereka nggak mau ikut? Karena gengsi. Itu aja jawabannya. Karena kalau dia ikut jadi anak buah Nabi, itu yang nggak mau dia. Sedangkan dia, Bani Abdul Manaf dengan Bani Umayyah itu satu kakek, ya, dua anak. Dia beda satu kakeknya di Kusai, cuman berbeda di anaknya. Itu aja yang buat saya sekarang sama-sama. Satu Umayyah bagian pemerintahan masyarakat, satu Bani Abdul Manaf bagian keagamaan. Dua mereka ini klop jadi satu. Itu sebabnya nggak mau jadi anak buah dia. Tapi kalau kenabian diakui betul Nabi, nggak pernah dusta. Maka kalau nggak dibilangnya Al-Amin, dimaki-makinya Nabi, tapi duitnya simpan sama Nabi. Itu nggak goblok nggak tuh kira-kira, Pak? Kita maki-maki orang, pesihir, penipu, tukang ini, tapi duit kita kau simpan ya, kau celeng sebentar. Dia percaya, coba tengok tuh. Ada nggak kira-kira kita udah maki-maki orang, kita bilang tukang sihirin, tapi uang kita simpan sama dia? Ada begitu? Mana pernah ada. Tapi Nabi Muhammad diakui. Walaupun orang kafir itu marah pada Nabi, tapi mereka tahu Nabi ini jujur. Tetap duitnya simpan sama Nabi. Waktu Nabi hijrah disimpan sama Ali. Ini duit Ali, malam ini kau tidur sini. Besok pagi kau bagikan ini duit si fulan, duit si fulan, duit si fulan, duit si fulan. Aku mau hijrah dengan Abu Bakar malam ini. Kamu tidur sini. Digulung Nabi pakai tikar. Dibacakan doa Al-Surah Yasin itu. Disiramkan Nabi lewat nggak nampak. Ali dibacok tang, hancur tikarnya. Yang Ali jangankan luka, tegores pun enggak. Berkat doa Nabi. Ini dia Bapak SWT. Ya. Ya. Sebab Subhanahu wa ta'ala, kalau itu dah bab khilafiyah, ya, bab tentang memperingati Maulid adalah bab khilafiyah. Bagaimana khilafiyah? Perbedaan pendapat. Macam bab menggunakan kalimat Sayyidina nggak pakai Sayyidina, bersalawat pakai Sayyidina dengan nggak pakai Sayyidina. Ini juga bab khilafiyah. Bab tentang kunut, ada yang mengatakan sunat. Kalau dalam Syafi'i mengatakan kunut ab'ad, kalau ditinggal harus sujud sahwi. Bab mengatakan sujud kunut perkara yang tidak dipakai dalam sholat. Memang sunat tapi tidak dilakukan. Nah, jadi ini bab khilafiyah. Jadi intinya yang meyakini bahwa memperingati Maulid itu bagian daripada syiar. Syiar, arti syiar, gezah, mendapatkan kecintaan. Jazbah, semangat untuk mendapatkan kecintaan kepada Nabi. Karena di dalamnya menceritakan hal sesuatu tentang kebesaran Allah. Di dalamnya menceritakan keagungan Allah. Di dalamnya menceritakan kehebatan Allah. Dan di dalamnya menceritakan kekasih-kekasih Allah SAW. Dan di dalamnya penuh dengan nasihat mau'izah. Jadi ambil hikmahnya itu dia. Hikmah mau'izah itu. Karena kalau kita ambil dari perbedaan, nggak akan habis-habis sampai kiamat. Sebab memang udah kata Nabi seperti itu. Nah, jadi Bapak SWT, kalau bab khilafiyah ini nggak akan habis. Tapi intinya hari ini kita ambil hikmah memperingati Maulid adalah hikmah di dalamnya mau'izah hasanah. Titik. Dah selesai.
Yang mau dengar silakan, nggak mau dengar bikin cara lain. Yang mendapatkan mau'izah hasanah. Nah, tapi kita mengambil sisi baiknya. Bagaimana sisi baiknya? Sisi yang di dalamnya ada dakwah di dalamnya. Sisi dalamnya ada bersalawat kepada Nabi. Karena salawat tadi itu agung. Sisi di dalamnya ada menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal. Nah, ini dia Bapak Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Nusrat Ta'ala, jadi kita kembali lagi ke pokok pembahasan bahwa berselawat kepada Nabi ini sesuatu yang agung. Sesuatu hal yang bukan cilet-cilet, tapi sesuatu hal yang agung sekali. Berselawat kepada Nabi. Kemudian jamaah di muka Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, sebab salawat ini begitu agung, dengan bersalawat menghindari sifat bakhil, sifat pelit. Satu hari Nabi tanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang pelit? Kata Nabi. Kata sahabat, orang yang pelit adalah orang yang kedekut, yang tak mau memberikan hartanya. Kata Nabi, bukan. Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya, Allahu wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu adalah orang yang apabila disebut namaku di depannya, dia tak mau berselawat kepadaku. Itulah orang yang bakhil. Maka berselawat kepada Nabi menghilangkan sifat bakhil. Ajan Pak ya. Jadi Bapak SWT, inilah 5 hal yang bisa kita bahas. Yang paling penting kesimpulan dari pengajian kita malam hari ini, berselawat kepada Nabi itu sangat agung. Saking agungnya dimasukkan selawat dalam sholat. Nah, itu bab lain nanti kita bahas karena waktunya terbatas. Bapak Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Subhanahu wa taala, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Senantiasa kita berselawat kepada Nabi. Senantiasa kita Bapak Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja memohonkan kepada Allah akan berjumpa dengan Nabi, dan yang paling penting mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini saja yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.